Ya, oke, saya mulai ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Sore, Pak. bertemu kembali. Saya semuanya ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan perulangan. Ya, jadi kalau sebelumnya kita membahas materi yang terakhir adalah percabangan, pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan. Namanya perulangan berarti ada bagian program yang nanti dijalankan lebih dari satu kali. Ya, bisa 2, 3, atau mungkin juga bisa terus-menerus. Contohnya misalnya menampilkan data. Ya, menampilkan data dari sebuah database ke web. Ya, itu juga bagian dari perulangan. Kemudian pernah juga mungkin Anda password, ya, ada password yang cukup ditampilkan satu kali, jadi biasanya daftar kemudian nanti diberikan link ke dalam email, Anda klik langsung bisa connect ke webnya. Ada juga password yang kita ngisi kayak lazimnya kita membuat password itu, username, password, ya. Ada yang sekali masuk, ada juga yang mungkin pertama kali lupa passwordnya apa, ya. Begitu lupa, salah passwordnya, tampil lagi kotak dialog untuk mengulang password tadi, isi lagi. Masih lupa lagi, tampil lagi. Nah, artinya pengisian password itu bisa berulang kali, sekali, 2 kali, ada yang dibatasi ya, misalnya 3 kali ngisi password salah kemudian diblokir misalnya. Seperti kalau kita di ATM, ya 3 kali salah ya udah blokir. Ada juga yang terus-menerus, ya seilingi ya, seingatnya, baru kemudian bisa mengulang. Nah, proses perulangan tadi menggunakan model ini, ya, model perulangan. Nah, di dalam dunia pemrograman, istilah perulangan nanti ada beberapa. Ada yang menyebutnya dengan looping, ya, looping. Ada juga yang menyebutnya dengan iterasi, iteration. Ya, looping atau iterasi. Nah, di PHP sendiri ada 2 perintah yang digunakan nanti. Yang pertama pakai for ini. For, yang kedua nanti menggunakan namanya while. Ya, while. Ya, oke, pada kesempatan yang pertama ini kita akan mencoba yang pakai for. Nah, for adalah jenis perintah perulangan di PHP yang sudah jelas berapa kali nanti perulangan dilakukan. Jadi kalau kita sudah paham mau dilakukan berapa kali, maka yang tepat pakainya for. Ya, tapi kalau perulangannya tidak jelas, bisa sekali, 2 kali kayak password tadi misalnya ya. Jadi password itu kan bisa sekali masuk, bisa harus ngulang 2 kali, bisa ngulang 3 kali. Nah, maka kalau yang semacam itu tidak tepat kalau pakai for, pakainya yang model while tadi. Walaupun for bisa, tetapi sebaiknya kalau yang tidak jelas antara satu pengguna dengan yang lainnya, maka gunakan yang while. Tapi kalau jelas pakainya yang for. Oke, contoh. Yang for misalnya kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Jadi di layar ini tampil 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Atau mungkin awalannya bisa saja 10, 11, 12. Jadi awalnya berapa, berakhirnya berapa jelas. Nah, ini pakainya for. Nah, for sendiri perintahnya nanti ada 3 parameter. For, kemudian ada ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3. Ya. For, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, kemudian statement. Nah, statement inilah perintah yang nanti diulang. Ya, di perintah yang diulang ada di belakangnya for atau di bawahnya for nanti. Nah, ekspresi 1 itu apa? Ekspresi 1 adalah nilai awal atau nama lainnya initialization expression. Jadi nilai awal, mulainya mau berapa? Tadi mau 10, mau 1, atau mungkin mau 5. Ya. Kemudian ekspresi 2 itu kondisi. Kondisi di mana perulangan harus dilakukan.
selama kondisi ini memenuhi, maka statementnya akan dijalankan terus. Jadi dia batasan ya. Batasan seperti apakah perulangan itu harus dijalankan. Kalau kondisi itu memenuhi, maka statement dijalankan. Kalau tidak, dia baru keluar. Ya, kalau ekspresi 1 hanya dijalankan sekali, kalau ekspresi 2 ini tiap kali dijalankan dia akan memeriksa. Kalau kondisinya masih memenuhi, jalankan, kalau tidak, berhenti. Sedangkan ekspresi 3 adalah nilai kenaikannya, counternya, ya, counternya, ya, iteratifnya. Ya, contohnya tadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, berarti itu kan naik 1. Kalau misalkan nanti lain lagi, kalau misalkan 0 jadi 2, jadi 4, jadi 6, nah itu berarti menggunakan counternya 2 nilainya, karena naiknya adalah 2. Atau mungkin berkurang, dari 10 jadi 9, 8, 7, berarti berkurang. Nah, jadi berkurang atau nambahnya berapa, itu nanti ada di bagian ekspresi 3. Ya, itu isi dari for. Oke, kita coba langsung pakai program. Ya, saya buka pakai PHP dulu aja, karena ini kode langsung. Masuk ke kode yang lama saya hapus. Kelihatan teksnya ya? Ya. For, kurung buka, kemudian $X, ya, saya ingin membuat angka 1 sampai 10. Nah, karena 1 berubah jadi 2, maka saya butuh variabel. Nah, variabelnya misalnya X ini. $X nilai awalnya 1. Kemudian $X ini akan terus dijalankan, ya, akan terus ditampilkan selama nilainya di bawah sama dengan 10. Ya, di selama nilainya X tadi di bawah sama dengan 10, maka variabel X itu akan terus tampil. Kemudian X itu bertambah dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, berarti nilainya X-nya bertambah. Kalau bertambah pakainya $X plus plus. Nah, masih ingat kemarin waktu kita bahas operator, ada min-min, ada plus-plus. Kalau min-min berarti berkurang 1, kalau plus-plus artinya nambah 1. Kurung kurawal. Nah, kemudian kita tampilkan echo yang ditampilkan nilainya tadi $X. Nah, kurung kurawal tutup. Ya, sesederhana ini. Ya, sesederhana ini. Oke, saya coba simpan dulu. KAS82, saya kasih nama filenya ulang 1, tipenya PHP. Ya, ulang 1 PHP. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ada ulang 1 ya, saya klik ulang 1. Nah, perhatikan, akan muncul angka 1 sampai dengan 10. Nah, coba kita periksa sekali lagi bagaimana proses ini berjalan. Sambil saya buka notepad-nya dulu. Ya, jadi pada awalnya variabel X nilainya 1, variabel X nilainya 1. Ya, kemudian perintahnya for X sama dengan 1, $X di bawah sama dengan 10. Dia ngecek apakah X di bawah 10? Ya, variabel X di bawah 10, maka echo X. Jadi dari sini tidak langsung ke sini, tapi ke sini. Dijalankan pertama ini, kemudian yang kedua dia memeriksa apakah X di bawah 10, ya, kalau iya maka tampilkan X, maka di layar akan tampil angka 1. Begitu tampil angka 1 naik ke atas, $X plus plus 1 bertambah jadi 1. Ya, 1 tambah 1, maka variabel X-nya sekarang nilainya 2. Nah, begitu nilainya 2, maka diperiksa ke sini. Apakah X di bawah 10? Apakah 2 di bawah 10? Ya, 2 di bawah 10, maka echo. Nah, tambahkan lagi angka 2. Habis menambahkan angka 2, naik lagi ke sini. $X plus plus. Tambah 1. Nah, 2 tambah 1 berarti menjadi 3. Artinya variabel X-nya sekarang nilainya jadi 3. Begitu 3,
kembali ke depan, diperiksa lagi apakah 3 di bawah 10, kalau iya tampilkan angka 3. Nah, begitu seterusnya, sampai nilainya 10 misalnya. 10 plus plus 11. 11 diperiksa apakah X di bawah 10, apakah 11 di bawah 10, tidak. Begitu tidak, maka programnya akan berhenti. Yang tampil hanya sampai 10. Nah, itu kira-kira penjelasannya seperti itu. Berarti 10-nya masih tetap ikut ya, Pak? Tapi ikut, karena ada angka sama dengan 10. Ya. Oke, ini saya kasih selesai di sini. BR. Nah, ini kalau ada angka baris tambah 5, maka hasilnya nanti, nah, begitu 10 dia selesai. Jadi teksnya selesai ini baru dijalankan kalau sudah mengulang. Ini ada sama dengannya ya. Kalau sama dengannya tidak ada, nah, perhatikan, maka yang tampil adalah sampai 9. Jadi sama dengannya dia menjadi batasan. Tuh. Nah, Pak, itu kalau mau diberi jarak gimana? Oke, kalau mau beri jarak gimana kira-kira? Biar antara satu, atau ini dulu saya coba dulu ya. Misalkan ini nilainya awalnya 5, kemudian ini sampai dengan 15, ya nanti mulainya 5, ya batasannya sampai 15. Jadi yang depan ini hanya dijalankan sekali, 5 tampil. Dah. Kemudian diperiksa, kalau sesuai kondisi yang di sini, iya dia tampilkan yang di perintah 2-nya for. Naik ke atas, nambah. Ya. Kembali ke pertanyaan semula. Bagaimana kalau ini pengen diberi jarak atau spasi? 5, spasi 6, spasi 7. P, Pak. P. Jarak bukan turun loh. Jarak loh ya, bukan turun. Ayo, yang lain. Nora gimana? Catur? Ya, tanggal tambah spasi. Nambah kan pakai titik. Nambah, kemudian spasi. Nah, jadi ada tambahan spasi antara variabel X1 dengan variabel X yang berikutnya. Ini hasilnya. Nah, itu. Atau variabel X-nya ini ketik aja dalam tanda kurung. Nah, kalau pakai tanda kurung ya udah, tulis saja semuanya pakai kurung gini. Oke, simpan hasilnya. Nah, sama atau biar kelihatan tak kasih main dulu lah. Nih, main ya. Simpan. Kalau mainnya saya hapus, spasi gini tuh. Nanti kan ada jaraknya. Nah. Kalau ke bawah gimana kira-kira? 5, 6 ke bawah. Pakai apa? Tadi tuh Pak, P tuh Pak. Hah? Pakai P? Ya, pakai BR aja. Ya, P boleh sih, cuma kalau P kan jaraknya renggang banget nanti ya. Nah, ya, 5, 6, 7, 8-nya ke bawah. Ini saya kembalikan mulai awalnya 1 sampai dengan 15 apa-apa wis. Ya, 1 sampai dengan 15. Kalau 1 jadi 3, terus 3 jadi 5, naiknya 2, kira-kira gimana? Di bagian mana yang perlu diganti? 1 jadi 3, 3 jadi 5. Naiknya 22. 1, 3, 5, 7, 9. Kelipatan 22 terus. Bagian mana yang diganti? Tiktok, 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 diret. Kurang dari sama dengannya kali ya, Pak? Hah? Ini kurang batasan, dari sama dengan. ini batasan loh. Oh, ini batasan. Batas akhir. Oh iya, iya. Nilai awal, ini batas akhirnya atau kondisinya. Kalau naiknya, counternya, ya counter dari pertama ke kedua berapa, itu yang ini. Kalau plus-plus tadi kan nambah 1. Nah, tinggal sekarang bagaimana supaya jadi nambah 2. Rumusnya kira-kira yang mana? Yang
X. Yang dolar X plus itu kali, Nah, Pak. tambah apa? Diganti apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Yang lain yuk. Nora, Catur. Nah, dibuka kembali yang operator. Ya. Yang fungsi operator. Jadi kalau plus plus min min bertambah berkurang 1, kalau lebih dari 1 maka rumusnya X plus sama dengan, nah berapa naiknya? Naiknya 2, ya berarti X plus sama dengan 2. Perhatikan ini, saya simpan. Nah, ini hasilnya. Ya. Betul enggak? 1 jadi 3 jadi 5, 7, 9. Nah. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya ganti. Bagaimana kalau dibalik 10, 9, 8, 7 sampai 0? Mana dulu yang diganti? Kurang sama dengan Nilai awalnya berapa tadi? 10 ya? Kalau nilai awalnya 10 berarti ini dibuat dulu. Nilai awalnya selalu di sini. Nilai pertama 10. 10. Nilai awalnya selalu di depan. Kemudian kan jadi 10, jadi 9. Berkurang 1 ya. Kalau berkurang 1 berarti pakainya ini min. Min sama dengan 1. Nah, terus batasannya kan sampai 0 tadi. 10, 9, 8 sampai 0. Berarti kan ini 0. Iya. Akhirnya. Tapi karena di 10, jadi 9, berarti harusnya di atas, bukan di bawah. Dikerjakan terus, ya. Diulang terus selama nilai X-nya masih di atas 0. Jadi selama masih dari mulai 10 di atas 0, dia kerjakan. Nah, ini saya simpan. Perhatikan hasilnya ini. Nah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau hanya sampai pengen 1, ya berarti ini 1. Ya sampai 0. Min berkurangnya tadi. Kalau pengen berkurangnya 2, berarti pakainya rumus tadi X min sama dengan 2. Ya, berarti ini fungsinya supaya nilainya menjadi berkurang 2. Nah, 10, 8, 6, 4, 2. Karena dia sampai 1, nolnya tidak ikut. Jadi kalau ini angkanya 0, ya nolnya nanti akan ikut tampil. Sampai sini sudah bisa dipahami belum? Paham aja, Pak. Prakteknya nggak tahu. Prakteknya nanti ya dipraktekkan. Oh ya, sebelum berlanjut, ini kan kita konferensinya online, ya. Kemudian setelah ini saya upload ke Siakat, ya. Anda absennya nanti di Siakat yang ada videonya ini, presensinya. Jadi bukan di tempat yang tadi saya umumkan pertama kali ya. Jelas ya? Oh iya. Nah, jadi Iya, absennya itu di bawah feed yang sudah ada videonya. Ini juga berlaku untuk desain yang lain. Jadi kalau hanya tag itu kayaknya belum kecatat ya, tapi kalau yang sudah ada videonya silakan Anda komen hadir atau nama di sana lah. Jadi nanti habis ini saya upload dulu ya, butuh waktu mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nanti Anda masuk Siakat lagi, silakan presensi sesuai dengan hari sekarang. Itu juga nanti untuk yang minggu-minggu berikutnya kurang lebih kayaknya kayak gitu sama. Oke, saya lanjut. Ya, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Tapi minggu depan kan udah masuk toh, Pak? Nah, belum tahu. Kita nunggu pengumuman. Kan kemarin, oh iya. Iya, kita emang kemarin sampai tanggal 21, Pak. 21 ya betul. Ya semoga saja kondisinya semakin membaik lah. Ya. Kalau nanti ternyata dari pemerintah ada surat baru, kemudian harus memperpanjang masa tempo social distancing-nya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Yang nyuruh pemerintah. Pengennya sih enak ya ning kelas, karo guyonan, tidak tegang kayak gini walanya. Ya ini nunggu pengumuman aja. Kalau tanggal 21 belum ada pengumuman lebih lanjut, ya berarti masuk. Tapi kalau sampai tanggal 21 ada pengumuman baru, ya lihat sampai kapan nanti
pengumuman itu berlaku. Ya, semoga saja harapannya sih bisa ketemu lagi di kelas ya. Gitu ya. Oke, Pak. Halo, oke ya. Oke. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Ya, nanti kalau waktunya habis berarti kita cut sebentar karena kan cuma 40 menit ya. Jadi kalau nanti waktunya habis saya cut sebentar, nanti saya panggil lagi pakai nomor ID meeting yang baru ya. Ini kan sudah mau jalan mau ke 40 menit ini. Jadi 30 menit. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang ke contoh kasus. Nah, ini pernah menjumpai seperti ini tentunya ya. Membuat form ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu di web umumnya tidak pakai text box. Ya, karena kalau pakai text box nanti khawatirnya rancu. Orang bisa ngisi kayak nama. Ya, kalau nama sih orang bebas ya. Kalau alamat juga bebas. Tapi kalau tanggal itu kan ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Kalau bentuknya textbook kayak nama, nanti ada yang ngisi tanggal, bulan, tahun pakai angka semuanya. Ada yang ngisi tanggal, bulan, tahun, bulannya pakai nama. Atau kebetulan yang input orang Amerika, bulan dulu ngisinya, bulan, tanggal, baru tahun. Ya. Ada yang tahunnya ngisinya cuma 01, 02, nggak lengkap misalnya. Nah, ini maka kebanyakan di web tanggal itu disendirikan. Ada yang ngisi tanggal, pakai scroll, nanti bulan juga tinggal milih, tahun juga milih. Masih ingat waktu pertama kali daftar ke Facebook ya? Nah, itu kan ada tanggal itu. Nah, ini pakai perulangan ini. Jadi bukan programmernya ngisi manual 1, 2, 3. Nah, kalau kemarin sih manual, tapi kita bisa memanfaatkan fungsi perulangan atau tahun ini. Nah, tahun itu bisa jadi sampai tahun 1900 misalnya. Dari tahun sekarang 2020 sampai 1900, kalau ngisinya pakai list menu terus pakai value itu tuh, list value manual. Nah, tangannya Terjua. Iya, tangannya kecepet buat pijetan baru gue. Nah, ini bisa memanfaatkan perulangan tadi. Gunakan fungsi for tadi, mau tahun berapa sampai berapa, langsung ya kita gunakan. Oke, tanya gimana? Oke, saya coba. Saya bikin baru, karena tadi form, saya mulai dulu dari basic page, saya pilih HTML. Ya, kayak biasanya, masuk ke desain. Langkah pertama, karena ini berarti menggunakan form ya, saya pilih insert, form. Ya, biasanya. Kemudian, oke, langsung aja, saya nggak usah nulis pulangan, langsung ke tanggal lahir aja lah, biar cepat. Tanggal lahir, .2. Oke, kita butuh list menu ya. Insert form, pakainya berarti list menu kan? Ini ya. Kasih nama, saya kasih nama TGL misalnya. Ya, biasanya kalau manualnya di sini, list value 1, 2, 3, begitu ya. 4, oke, sampai 31. Gitu, oke, dulu aja lah kalau manualnya. Kita harus tahu manual dulu, sebelum nanti ke kode pemrogramannya. Saya kasih nama dulu, form tanggal, tipenya HTML. Oke, simpan, kita coba jalankan dulu. Seperti apakah hasilnya yang form tanggal. Oke, sudah tampil, cuma masih manual. Nah, gimana supaya fungsi perulangannya tadi bisa masuk? Kita lihat kodenya dulu. Kalau ini saya klik, kemudian saya masuk ke code. Nah, bagian yang terblok inilah yang merupakan perintah untuk membuat tanggal tadi. Nah, ternyata di situ jelas bahwa pilihan angka 1, 2, 3 itu ada pada bagian option. Ini kan? Option 1, option 2, option 3, option 4, sampai option 31. Ya, berarti kan diulang-ulang terus itu sebenarnya. Ya. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit, nggak apa, saya dulu. Ya. Nah, ini dari sekian option yang ada, karena sebenarnya sama, yang 2, 3, 4 saya hapus. Nah, ini berarti nanti yang diulang ini. Kan sama, 1 tinggal angka satunya jadi 2, 2 jadi 3, tadi gunakan aja variabel kan begitu. Ya.
Nah, terus gimana? Nah, ini masukkan perintah PHP-nya tadi di sini. For. Nah, karena ini perintah for berarti harus pakai tanda tanya PHP dulu. Kemudian berakhirnya sampai bawahnya option ini, berarti tanda tanya. Nah di sini pakai for, kurung buka, sama $X. Boleh X, boleh Y, sembarang, ini variabel ya. Mulainya pasti 1 kan, kemudian $X sampai berapa? Sampai 31. Ya toh? Kemudian naiknya dari 1 ke 2, 2 ke 3, berarti naiknya 1, berarti pakainya Plus ya, sama dengan plus, 1. nggak usah sama dengan, kan nanya Oh, nggak sama. ya. Oh iya, plus bener. Nah, plus. Soalnya kalau cuma 1, baik itu berkurang atau nambah, plus min. Tapi kalau lebih selain 1, berarti plus sama dengan berapa? Naik 2, naik 3 ya plus sama dengan 2, plus sama dengan 3. Jelas itu ya? Kurung kurawal. Oke, Pak. Nah, sini. Kurung kurawal, kemudian nah ini karena dipaksakan berarti pakai echo ya. Echo Anda petik angka 1-nya diubah menjadi variabel tadi. $X. Ya, nama variabelnya tadi. Kurung kurawal tutup. Jangan lupa titik koma ya. Saya simpan. Ini filenya masih HTML. Nah, ternyata ada keanehan enggak? Ada keanehan enggak di sini? Ada yang tahu? Ada gimana? PHP di dalam HTML, Pak. Bukan. Ada lagi? Ada yang tahu gimana? Dengan ini, coba kodenya kan mirip sebenarnya, toh. Cuma ekornya aja yang beda, toh. Ada keanehan di mana? Nah, di mana? Lihat, kalau kita pakai Dreamweaver, itu kode PHP warnanya kan merah ini. Iya, Pak. Nah, kalau ini warnanya apa? Kuning, biru. Biru ya, nggak berubah ya. Satu itu. Yang kedua coba saya simpan dulu. Saya simpan, kemudian kita jalankan. Saya refresh yang ini. Wah, malah hilang. Nggak tampil. Satunya enggak. Hah? Satunya nggak tampil. Satunya enggak muncul. Nah, kenapa? Karena ini masih HTML. Kalau ada kode PHP, ya, kemudian disimpan dengan format HTML, kode PHP-nya tidak terbaca. Tidak terbaca. Jadi ingat-ingat juga ini ya. Jadi kalau Anda ada kode PHP, maka nyimpennya jangan HTML, nyimpennya harus PHP juga. Ya, oke, sekarang saya simpan ulang. Saya save dengan nama yang sama, tetapi formatnya PHP. Ya, form tanggal titik PHP. Tadi masih titik HTML. Saya simpan sekarang. Perhatikan nanti warnanya berubah. Nah, lihat. Berubah enggak warnanya? Merah. Nah, berubah ya. Nah, sekarang coba saya simpan lagi, saya jalankan yang ini, tapi yang PHP bukan yang HTML. Saya ketik langsung titik PHP. Nah, tampil enggak? Tampil, saya klik coba. Nah, muncul 1 sampai 31. Tangannya orang kecepet keyboard nah ini. Iya kan? Nah, yang bulan gimana? Bulan ya caranya sama, cuman bedanya kalau bulannya pengen bentuknya itu apa namanya angka 1 sampai 12 ya gunakan cara tadi. Tapi kalau bulannya isinya Januari, Februari, Maret ya terpaksa harus ditulis. Ya, saya kembali ke desain, insert, form, list menu, sama saya kasih nama list value, kasihkan set. Nah ini nggak masalah sih, sedikit cuma 12 ya. Ini nanti kayak tahun tadi ya repot. Nah kecuali kalau Anda pengen seperti tadi pakai model angka ya tinggal copy aja sebenarnya. Oke, simpan.
Karena muncul ada tanggal, kemudian ada bulan. Ya, yang tahun sekarang lanjutkan. Tahun kan sama dengan ini. Ya, nggak usah bikin baru, ini copy aja. Ctrl C, letakkan di kanannya, Ctrl V. Nah, muncul ya. Tinggal diganti jadi THN tahun. Nah, masuk ke code-nya. Tinggal diganti kan berarti mulai tahun berapa? Mulai tahun 1900 sampai berapa? Sampai tahun sekarang 2020. Udah simpan. Ya, jalankan. Simsalabim abrakadabra. Nah, sudah jadi dari 1900 sampai tahun 2020. 2020. Nah, jadi kopi 1 tinggal sesuaikan aja tadi kodenya. Mulainya berapa, berakhirnya berapa, naiknya berapa. Variabelnya sama, tidak masalah. Ini mau diganti Y ya boleh, mau diganti Z ya silahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Nah, tahun itu biasanya yang di atas, yang tahun yang terkini apa yang terlama? Biasanya yang paling atas. Pernah perhatikan enggak kalau Maksudnya, Pak? Maksudnya ini kan yang tahun paling lama ini, tahun yang paling dulu. Di 1900, 2020-nya yang paling bawah. Nah, kalau Anda perhatikan WB itu biasanya gimana? Yang paling atas apakah tahun yang terkini apa tahun yang terlama? Biasanya. Oh, tahun yang terkini itu paling atas, Pak. Ya, paling atas ya. Berarti harusnya yang 2020 di atas kan berarti? Nah, berarti ini diganti. Iya. Tahunnya berarti bukan 1900 yang di atas. Yang melainkan yang 2020. Nah, kemudian karena nilainya turun berarti naik. Ini yang paling akhir adalah 1900 karena berkurang menjadi men. Oke, refresh. Nah, sekarang yang paling atas yang 2020. Nah, satu lagi. Ini kira-kira kalau programnya nanti dijalankan tahun 2021, tahun depan, itu yang paling atas menjadi 2021 apa tetap 2020 kira-kira? Dengan kode yang sama seperti ini, ya, itu kalau nanti dijalankan tahun depan, yang atas menjadi 2020 atau menjadi 2021? Tetap 2020, Pak. Tetap 2020. Harusnya ngupdate kan, harusnya berganti tahun ya harus. Betul. Masa berubah 2020, nah, jadi ini harus pakai tahun yang terkini. Tiap tanggal di coding nggak, Pak? Ngikutin tanggal komputernya, berarti kan tanggal komputernya. Karena tanggal komputer itu selalu berubah, berarti pakai variabel misalnya THSKR. Ya, dolar tahun sekarang. Nah, kemudian yang variabel dolar THSKR tadi diisi dengan fungsi tanggal date. Nah, date-nya hanya ngambil tahunnya saja. Oke, saya simpan, maka hasilnya nanti otomatis ini akan berubah nanti. Nah, karena kebetulan sekarang 2020 nggak pengaruh ya. Saya coba tambah 5 gini. Tambah 5. Kalau benar kan berarti paling atas 2025 berarti ya. Oke, saya simpan, refresh. Nah, lihat ini yang paling atas sekarang jadi 2025. Nah, karena ada variabel plus 5. Tapi kalau plus 5-nya ini saya hilangi, berarti kan menjadi tanggal sekarang kan. Nah, 2020 ini akan otomatis mengikuti dengan tahun yang berjalan. Oke, sebentar. Iya, Pak. Oke. Ya, oke. Sekarang haruskan bagaimana cara menangkapnya. Ya, menangkapnya. Sebenarnya ada tombol OK ya untuk menampilkan tanggal kembali tadi. Kurang sebentar sih sebenarnya sih, Mbak nanggung
Ya, saya tambahkan tombol di sebelah kanannya insert form button ya biasanya. Oke, saya kasih nama buttonnya tetap submit aja. Nah, karena kita nanti akan menampilkan informasi dari tanggal yang diinputkan, maka kita perlu membuat file yang untuk eksekusi, file untuk menampilkan eksekusinya, yaitu di bagian action dengan cara mengklik tombol formnya, ini yang warna merah, kemudian actionnya kita isikan misalnya form tanggal proses titik PHP. Ya, oke, simpan. Kita bikin file baru, file new dynamic speed PHP. Ya, masuk ke code. Kayak biasanya kode yang ada kita hapus dulu, kemudian kita isikan perintah kode pemrogramannya. Komponennya di sini ada 3, ya, tanggal, bulan, kemudian tahun. Lihat nama di bawahnya. Ya, ini namanya tanggal, ini namanya, nah, saya samakan ya, di LN kapital, kemudian yang ini namanya adalah THN. Nah, kita tampilkan dulu, kita ambil dulu. Dolar tanggal, dolar bulan, variabelnya siapkan dulu, dolar tahun. Dolar tanggal mengambil dari miliknya tanggal tadi namanya adalah TGL. Nah, nama ini masukkan ke sini. Ya, tanggal. Demikian juga dengan yang bulan dan tahun. Oke, biar cepat saya copy aja ini. Ini berarti namanya samakan dengan yang ini, bulan. Ini juga sama, tahun. Untuk posnya mengambil dari tahun, yaitu THN. Nah, ada langkah berikutnya tinggal isi aja. Echo. Ya. Anda lahir pada tanggal, nah masukkan dolar TGL spasi dolar BLN spasi dolar THN. Ya, selesai. Simpan, kasih nama. Nah, namanya samakan dengan tadi. Di sini namanya tadi adalah form tanggal proses. Maka ini kalau disimpan namanya juga harus sama. Ya, tipenya jangan lupa PHP, form tanggal proses PHP. Oke, kita coba jalankan ya. Refresh. Oke, muncul tombol submit. Saya ubah misalkan tanggal 10 bulan Maret tahun 2000 misalnya. Submit. Nah, Anda lahir pada tanggal 10 Maret tahun 2000. Jadi mengambil data yang ada di tempat tadi. Nah, itu proses lebih lanjutnya seperti itu. Tetapi penekanan saya di sini adalah bagaimana tadi membuat perulangan ya, fungsi perulangannya tadi di sini ya. Fungsi perulangan tadi. Nah, yang ininya ini. Jadi fokusnya bukan di tampilan tanggalnya, tetapi bagaimana fungsi perulangan itu digunakan untuk bikin tanggal, untuk mempercepat terutama di bagian tahun dalam hal ini. Ya, kira-kira begitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Silakan. Jadi, kalau mau divariasi pakai umur bisa ini. Umur, kan sudah ada tahun ini. Nah, umur tuh Iya, Pak. Nanti munculnya umur, Pak. Nah, umur tuh rumusnya apa? Umur. Untuk mengetahui umur kita saat ini tuh rumusnya apa? Anda tahu umurnya 20, umurnya 22, umurnya 35, itu dari mana? Halo? Loha? Hah? Tahunnya umur, rumusnya gimana umur? Tahun sekarang
Dikurangi tahun kelahiran. Nah, Tahun tahun kelahiran. tadi pakai rumus date tadi kan? Date. J. Nah, tadi dikurangi dengan variabel tahun miliknya tanggal lahir tadi. Nah. Dolar THM. Kemudian tampilkan echo supaya di bawah saya pakai BR, umur saat ini, dolar, variabel umurnya masukkan dari rumusnya ini tadi, tahun. Coba simpan, kita coba jalankan. Saya refresh ya. 10 Maret tahun 2000, berarti umurnya sudah 20 tahun. Ya, betul kan? Ya, coba saya ganti. 10 Maret tahun 1990 misalnya. Maka tampilnya adalah 30 tahun. Gampang toh? Gampang banget kok. Nah, ini rumusnya. Ya, difoto saya, catat. Pak Iman gampang kita ambil, Pak. Loh, gampang ini. Nah, kalau sudah bikin kode yang sebenarnya bisa lebih banyak lagi nanti kodenya itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya cukup ya. Ya oke. Budio Sementara tanya Pak. Ini gimana coba? Budio tanya itu di chat Pak, kayaknya soalnya mikrofonnya sudah, tidak bisa. Sudah itu di teknis laptopnya kayaknya tadi itu dia. Saya juga belum tahu kenapa kok nggak tampil suara saya di situ. Gambarnya udah tampil, suaranya nggak mau keluar. Ya, itu kan kayaknya di hardware-nya ya, hardware laptopnya barangkali. Saya belum tahu karena kan drive-nya itu beda-beda tiap komputer soalnya. Tapi ternyata teknisnya sih sudah benar, mau terdengar, mic-nya dan sebagainya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Ya oke, kalau tidak ada, sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, dicoba dulu, nanti kalau ada masalah silahkan bisa kontak saya. Ya kapanpun, mau malam boleh ya, cuma nanti mungkin saya bukanya ya saya koberku pas lego begitu istilahnya. Ya, jadi kalau silakan, kalau nggak nyoba nggak tahu kelemahannya di mana. Program dulu itu, oh yo iso metu ternyata. Kalau nggak nyoba nggak tahu nanti ya. Jadi harus nyoba dulu, kemudian kalau ada problem dicoba lagi kok masih juga belum bisa, silahkan kontak saya. Ya oke, itu dulu sementara untuk pertemuan hari ini. Silahkan dicoba dulu. Selamat beraktivitas kembali, selamat beribadah bagi yang muslim. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi absennya nanti di video yang sudah saya upload ya. Jadi video ini ya, hasil pertemuan hari ini saya upload dulu. Nanti kalau ada Anda absen di bawah video yang ada uploadannya tadi. Nanti saya kasih tahu ini ke Mbak Rohmah kayak biasanya, nanti bisa ke yang lain. Oke, gitu ya. Selamat malam.